Saudaraku, coba jujur pada diri kita sendiri. Benda apa yang paling dekat dengan tangan kita saat ini? Bahkan mungkin lebih dekat daripada mushaf Al-Quran atau sejadah kita. Jawabannya pasti tidak jauh dari ponsel pintar ini, kan? Nah, di tangan kita ini kita memegang kunci menuju surga, sekaligus memegang ranjau yang siap meledak dan menjerumuskan kita ke neraka. Seringkali kita takut berbuat maksiat di dunia nyata, takut dilihat tetangga, takut dihakimi lingkungan, tapi begitu jari kita menyentuh layar, seolah-olah semua batas moral dan agama hilang. Kita merasa anonim, padahal di sana, di balik data-data yang kita unggah, tersimpan catatan abadi yang tidak akan pernah lapuk oleh waktu. Bahkan, catatan digital ini memiliki daya ledak keburukan yang jauh lebih dahsyat daripada sekedar ucapan lisan kita. Kita sebut ia dosa digital. Sebuah jejak yang mengalir bahkan sampai raga kita sudah terkubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayangnya. Hari ini, mari kita sentuh hati kita dengan kelembutan. Tapi mari kita tatap realitis ini dengan kejujuran yang pahit. Kita sering membahas amal jariah, yaitu kebaikan yang pahalanya terus mengalir setelah kita wafat. Seperti membangun masjid atau mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ini adalah bekal terbaik. Namun, sudahkah kita meruntuhkan kebaikan ini, yaitu dosa jariah? Jika dosa biasa adalah perbuatan maksiat yang berhenti saat kita berhenti melakukannya, misalnya ghibah yang selesai ketika kita diam, maka dosa jariah digital adalah dosa yang pahalanya keburukannya terus bertambah setiap kali dilihat, didengar, atau disebarkan oleh orang lain tanpa henti. Bahkan setelah nafas kita terputus, ini adalah investasi kerugian terbesar yang bisa kita tanamkan di dunia maya. Pikirkan baik-baik, apa yang kita bagikan di media sosial. Apakah ia foto yang membuat aurat? Apakah ia foto yang membuka aurat? Meskipun kita merasa sedikit saja. Apakah ia konten provokatif yang menyebarkan fitnah? Meskipun hanya kita repost dari akun lain. Ataukah ia video yang berisi olok-olok atau ghibah terhadap sesama muslim? Setiap kali satu mata melihat postingan kita, satu titik hitam tercatat dalam buku awal kita. Dan setiap kali tombol share ditekan oleh orang lain, rantai dosa itu terlepas, terus menjalar tanpa kendali. Kita mungkin sudah taubat hari ini. Kita sudah menangis memohon ampunan Allah atas postingan lama kita. Tapi bagaimana dengan jutaan screenshot atau video yang sudah diunduh oleh orang lain? Sungguh, dosa digital adalah jebakan yang halus namun mematikan. Ia bersembunyi di balik notifikasi, like, dan komen yang sering kita banggakan. Saudaraku, mari kita renungkan betapa mengerikannya efek viralitas. Dulu, jika kita bertaubat maksiat,
lingkupnya mungkin hanya di desa atau di kota kita. Tapi hari ini berkat algoritma dan koneksi global, satu kesalahan kecil yang kita unggah bisa menyebar ke seluruh penjuru bumi dalam hitungan menit. Bayangkan, jika kita sebuah konten yang mengandung unsur maksiat, misalnya musik yang melalaikan dari ibadah atau video yang menampilkan aurat, mendapatkan puluhan ribu like dan dibagikan ke jutaan kali. Setiap like itu, setiap share itu adalah aliran dana dosa yang terus masuk ke rekening kita yang sedang sekarat di alam barzah. Konten yang kita anggap sepele saat diunggah ternyata menjadi saksi bisu yang memberatkan timbangan amal kita di hari perhitungan. Tidakkah hati kita tergetar membayangkan siksaan yang terus bertambah hanya karena video lama yang kita lupa pernah mengunggahnya? Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi, dosa jariah digital tidak hanya menimpa pembuat konten, ia juga menimpa kita yang menjadi penyebar, apalagi yang menjadi penyokong. Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, barang siapa menunjukkan kepada keburukan, maka ia mendapatkan dosa sebagaimana pelaku keburukan itu. Jadi, ketika kita dengan mudahnya menekan tombol share untuk konten yang kita tahu melanggar syariat, meskipun kita hanya berniat lucu-lucuan atau ikut tren, kita telah menjadi mitra dalam kejahatan spiritual itu. Kita telah menjadi jembatan bagi dosa yang mengalir kepada orang lain. Bahkan hanya dengan memberikan interaksi positif pada konten maksiat seperti komentar pujian atau emoji dukungan, kita telah memberikan dorongan kepada pelakunya untuk terus berbuat maksiat, dan kita ikut menanggung bebannya. Mari kita jaga jari kita agar tidak menjadi mesin penyebar bencana spiritual ini. Kita ini sahabat beriman adalah umat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kita dianugerahkan akal dan petunjuk syariat. Ironisnya, di era digital ini kita justru mempertaruhkan kemuliaan itu demi pujian sesaat dari manusia yang fana ini. Kita mati-matian mencari amal jariah melalui donasi atau wakaf, berharap agar pahala kita terus mengalir. Namun pada saat yang sama, kita sangat teledor dalam menggunakan media sosial, membuka keran lebar-lebar bagi pendosa dari jariah untuk membanjiri kita. Kita lupa bahwa nilai sebuah amal bukan ditentukan oleh seberapa besar dana yang kita keluarkan, tapi seberapa ikhlas dan seberapa sesuai syariat konten yang kita sebarkan. Ilmu yang bermanfaat, kalimat thayyibah, nasihat kebaikan, itu semua juga viral dan menjadi amal jariah. Mengapa kita memilih menanam pohon dosa, padahal kita bisa menanam kebun pahala di tempat yang sama? Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus meninggalkan teknologi ini sepenuhnya? Tentu tidak, karena teknologi adalah pisau yang bermata dua yang bisa kita gunakan untuk kebaikan. Langkah pertama dan terpenting adalah taubat nasuha, taubat yang murni dan sungguh-sungguh. Segera lakukan audit digital terhadap akun-akun kita. Mulailah membersihkan
dan menghapus semua konten yang berpotensi dosa jariah. Foto lama yang tidak menutup aurat sempurna, komentar-komentar pedas yang menyakitkan hati, atau postingan yang menyebarkan kebohongan. Anggaplah proses pembersihan ini sebagai operasi darurat penyelamatan jiwa kita dari api neraka. Meskipun terasa memalukan atau menyakitkan untuk menghapus kenangan, rasa malu kita di hadapan manusia tidak sebanding dengan rasa malu kita di hadapan Allah saat hisab kelak. Saudaraku, saya tahu ada banyak konten yang mungkin sudah tidak bisa kita hapus karena sudah terlanjur diunduh atau disebarkan ulang oleh pihak lain. Bahkan mungkin kita lupa kata sandi akun lama kita. Jika itu terjadi, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tugas kita adalah berhenti pada penghapusan konten, tetapi harus dilanjutkan dengan istighfar yang tiada henti dan menggantikannya dengan konten positif. Kita harus melakukan apa yang disebut ganti rugi digital. Artinya, jika kita pernah menyebarkan 100 keburukan, maka kita harus berusaha menyebar 1000 kebaikan untuk menggelamkannya jejak keburukan itu. Jadikan media sosial kita sebagai ladang dakwah. Sebarluaskan ilmu agama, zikir, dan kalimat tauhid. Semoga dengan kebaikan ini masih Allah mengampuni dan meniadakan dampak buruk dari dosa digital kita di masa lalu. Ingatlah bahwa jari jemari kita, keyboard kita, dan bahkan layar sentuh kita akan menjadi saksi di hadapan Allah. Bukan hanya itu, tapi kulit mata kita, telinga kita akan bersaksi atas apa yang kita tonton dan apa yang kita ketik. Allah berfirman dalam Al-Quran, pada hari ketika mulut dikunci dan yang berbicara kepada kami adalah tangan mereka dan kaki mereka yang akan menjadi saksi terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, yaitu surat Yasin ayat 65. Ini bukan lagi sekedar ancaman, tapi sebuah kepastian yang harus kita hadapi. Setiap tweet, setiap like, setiap postingan adalah tinta yang menuliskan nasib akhir kita. Pertanyaannya, apakah kita menggunakan pena itu untuk menulis tiket menuju jannah, atau justru menjerumuskan diri kita sendiri ke dalam jurang penyesalan abadi? Maka saudaraku seiman, mari kita jadikan ponsel kita sebagai alat muhasabah. Setiap kali kita ingin mengunggah sesuatu, tanyakan pada hati kita, apakah ini menambahkan pahala atau menambah dosa? Apakah ini adalah saya banggakan di hari kiamat, ataukah justru akan menjadi pemberat pertimbangan amal saya? Dunia digital adalah fata morgana yang sangat menipu. Kebahagiaan sesaat di dunia maya tidak sebanding dengan penderitaan abadi di akhirat. Mari kita jaga diri kita jaga keluarga kita, dan kita jaga amal kita dari dosa jariah mengalir sampai mati. Ambillah keputusan hari ini untuk menutup rapat-rapat semua pintu dosa yang bisa mengalir abadi, dan bukanlah seluas-luasnya pintu amal jariah digital. Sahabat beriman, jika tausiah singkat ini menyentuh hati kita, jangan biarkan ia berhenti di sini. Bagikan video ini sebagai bentuk amal jariah Anda. Berikan komentar di bawah ini janji taubat dan kebaikan apa yang akan Anda mulai hari ini. Mari kita saling mendoakan. Semoga Allah mengampuni semua dosa digital kita yang lalu dan menjadikan kita hambanya yang pandai dengan kehormatan, dan menjadikan kita hambanya
yang pandai menjaga kehormatan di dunia nyata maupun di dunia maya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.